Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi Allah paring ridho pangapura pitutuh pitulung, awake berkah seger waras, akeh duit akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutalaah kitab Al-Hikam kanthi istiqomah. Samenika pasal 201 terkait urusan nikmat. Banyak yang lupa ketika nikmat bersamanya. Ketika nikmat menjauh darinya, baru dia merasa ingat. Dan jangan risau bagaimana cara mensyukuri nikmat itu, karena segala ibadah kita niatkan untuk mensyukuri segala nikmat dan anugerah Allah kepada kita, baik zahir maupun batin. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diring hidayah pitulungipun Allah, ndadosake kepahaman, saged ngamalake lan dados ilmu ingkang barokah manfaat dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ya'rifin ni'am biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Mantai sapane wong kum lam ya'rif, ora weruh sapa man an-ni'ama ing pira-pira kenikmatan biwujdaniha kelan wujude nikam. Arafa mengko ngerti sapa man ha ing ni'am biwujudi fuqdaniha kelawan wujude ilang ni'am. Jadi barang siapa yang tidak mengerti, tidak mengetahui, kadang gak kroso sampai lali ketika nikmat itu bersamanya, maka dia akan mengerti ketika nikmat itu hilang dari dirinya. Sebagian manusia tidak mengetahui kadar besarnya nikmat, apalagi nikmat yang sifatnya batin. Yang jelas orang merasakan nikmatnya sehat, dia terasa ketika dia merasakan sakit. Nikmatnya makanan terasa ketika dia kenyang. Nikmatnya bahagia baru terasa ketika dia mengalami satu kesedihan. Nikmatnya orang yang kita cintai baru terasa ketika yang dicintai meninggalkan kita. Kayak nyanyi kok, kalau sudah tiada
baru terasa. Demikian artinya nikmatnya air itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar haus di daerah yang susah air. Ketika orang berada di tepi sungai atau di tepi sumber mata air yang airnya melimpah, mereka tidak begitu menyadari akan pentingnya air. Sampai anak yang durhaka kepada orang tua, mereka tidak menyadari akan pentingnya kedudukan orang tua. Mereka menyadari ketika orang tua mereka sudah meninggal dunia. Untuk itu Nabi Muhammad SAW bersabda, mengingatkan kepada kita, ungduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fawa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Pandanglah orang yang lebih rendah daripada kamu. Jadi sing luwih marat tinimbang awakmu iki akeh, sing luwih susah ya akeh, ganti omah ya akeh. Jangan melihat orang yang di atas Anda, ya mendelok wong sing sak dhuwure awakmu dengan segala fasilitasnya, wah iku malah kumecer atine. Itulah cara yang terbaik agar kita tidak memandang remeh. La tazdaru nikmatallahi alaikum bahwa azdar, itulah cara yang terbaik supaya kita tidak memandang remeh nikmat Allah yang kita terima. Allah sampai koyo ngono. Terus bagaimana kita mensyukuri nikmat? Kalau kita hitung-hitung, nikmat Allah tidak ada batasnya, bahkan sulit menghitungnya. Bagaimana kita mengimbangi syukur atas segala nikmat itu? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, la tudahisuka waridatun ni'am anil qiyami bi huquqi syukrika fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. La tudahisuka, aja bingungake temen sira apa waridatun ni'am, pira-pira tumekane kenikmatan saking Allah, anil qiyami, saking jumenengi, bikuku kisukrika, kelan pira-pira hak syukur sira. Kita enggak perlu terlalu bingung karena telah menerima bermacam-macam kenikmatan dari Allah yang kita dituntut untuk mensyukurinya. Orang nututi, Gusti Allah iku maha pengertian. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika, karena semua itu akan melemahkan keberadaan kita. Kenikmatan Allah yang kita terima tidak terhingga banyaknya, dan semestinya kita sebagai hamba dituntut untuk mensyukuri semua nikmat itu. Dan mensyukuri nikmat itu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi tuntutan bersyukur itu sesuai dengan kadar kemampuan. Sebab kalau syukur itu diukur dengan sesuai dengan nikmat yang diberikan Allah, kita tidak akan mampu, karena nikmat Allah tidak bisa dihitung. Makanya untuk mensikapi ini, segala amal ibadah, segala kebaikan yang kita lakukan, kita niati mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai diberi nikmat kehidupan,
sing ketok jobo, diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat ya kekayaan ataupun apalah fasilitas hidup. Tapi yang terpenting kita diberikan iman dan dijadikan oleh Allah manusia yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mensyukuri sebagai umat Nabi, ya perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Kalau kita mensyukuri Allah mengampuni dosa-dosa kita, banyaknya beristighfar. Makanya itu semua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para malaikat. Malaikat membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim astaghfirullah. Ditambah astagfirullah karena dijelaskan di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Diteruskan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, itu. Kalau menginginkan jaa nasrullah, datanya pertolongan Allah, wal fathu kebuka urusan, menang dalam segala hal. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wis akeh wong sing seneng. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana afwaja. Itu. Ya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, mulai dari perjuangan awal mengalahkan raja raksasa Talut. Nah, sesuatu yang seakan-akan tidak mungkin, tapi itu terjadi. Akhirnya Daud memenangkan peperangan itu, sehingga akhirnya dia diangkat menjadi raja. Setelah dia menjadi punya anak Sulaiman, malah rajanya raja. Ya nundukno angin, jin setan, sepuluh tentarane kaya ngono-ngonoku. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Itu surat An-Naml. Kemudian keduanya bersyukur wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi keutamaan yang sangat mulia, karena tidak ada duanya di dunia selama Allah menciptakan makhluk ini. Demikian juga apa yang terjadi pada Raja Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz wis dikei ilmu, kekuasaan dan seterusnya, sempat mengeluh akan anugerah itu. Mengeluhnya bukan karena apa-apa. Bagaimana saya bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada saya? Terus akhirnya ono salah sijine penasihate raja sing ngirim surat nenggone Umar bin Abdul Aziz. Saya melihat Anda itu sebagai Amirul Mukminin yang bijaksana dan juga alim. Sesungguhnya tiadalah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba itu mengucapkan alhamdulillah, puja dan puji kepada Allah. Jadi alhamdulillah itu lebih berharga daripada nikmat yang diberikan. Mulane awak dhewe iki ya
raketang bar salat subhanallah telu-telu, alhamdulillah telu-telu, Allahu akbar telu-telu genepi 100. La ilaha illallah. Wis apa sing dilakoni salafus saleh ke zaman mbah-mbah biyen sampai saiki. Apa yang sudah terjadi sebagaimana kebiasaan itu amalan-amalan yang sudah melalui beberapa pemikiran. Kita remeh mergo bolak-balik ketemu. Biasa. Wih, luar biasa itu. Nah, ini bareng ngaji ngene iki ya seorang-orane iki bar salat iku gak plencing ngono istighfar tok plencing yes dipen lah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar telu-telu pirang menit sih ya ngono lho. Setidaknya kita tuh lebih mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan diri atau kepentingan yang lain. Padahal waktu bar salat itu waktu mustajabah. Ya kita hening sejenak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha dahsyat Allah. Gimana nih ngono? Mau nyucake Allah ya. Kadang-kadang hati kurang mantus. Subhanallah bisa diartikan maha dahsyat Allah. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dikehendaki Allah masuk ke dalam surganya, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin ini lebih berharga daripada nikmat yang diberikan. Tapi alhamdulillah sing teman-teman dijiwai gitu loh. Gak syukur alhamdulillah. Alhamdulillah yang dijiwai. Jadi alhamdulillah yang menjadikan kita itu fana dan usul ilallah. Alhamdulillah. Berarti tanpa pitulung nikmat anugerah Gusti Allah kita bukan apa-apa. Alhamdulillah. Kita hanya bisa mengucapkan syukur itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagai khalifah yang menyaksikan atas takdirnya Allah yang sudah tercatat dalam suratan takdir. Alhamdulillah jika iso nglakoni ibadah. Yang paling penting alhamdulillah kita mensyukuri karena kita bisa bersyukur kepada Allah. Jadi mensyukuri karena bisa bersyukur. Itu. Jadi ini penting untuk kita perhatikan sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambah. Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi tidak ada alasan apapun bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadikan seluruh ibadah yang kita lakukan sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Ketakwaan itu juga bukti syukur kita kepada Allah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.